Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, saya Nita Sahara. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu selama saya menjadi dosen, yaitu mata kuliah Patologi Sistem Reproduksi. Jadi sesuai namanya, mata kuliah ini membahas tentang berbagai hal patologi anatomi sistem reproduksi yang secara garis besar dibagi dua topik umum, yaitu patologi breast dan patologi organ genitalia wanita. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 2 dalam blok reproduksi yang berjumlah 8 SKS. Adapun learning outcome atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini mencakup 3 ruang lingkup, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada ranah kognitif, saya mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup patologi sistem reproduksi secara garis besar. Kemudian, mahasiswa dapat menggunakan ilmu patologi anatomi dasar pada blok reproduksi. Mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi penyakit breast dan organ reproduksi, mampu menerapkan ilmu patologi anatomi dan menentukan pemeriksaan penunjang diagnosis dalam manajemen penyakit breast dan organ reproduksi. Saya harapkan mahasiswa mampu mengarahkan diagnosis kelainan pada breast, sistem genitalia, serta mampu mengarahkan diagnosis pada kelainan atau tumor organ reproduksi, serta mampu memilih pemeriksaan yang menunjang diagnosis dalam manajemen penyakit pada sistem reproduksi dan merujuk sesuai kompetensinya. Kemudian dari ranah afektif, mahasiswa bisa menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, memiliki rasa optimis dan rasa ingin tahu yang tinggi, serta kemauan dan kemampuan belajar yang besar dan profesional dalam menata laksana kasus-kasus patologi reproduksi. Untuk afektif ini akan dinilai saat proses perkuliahan sampai selesai. Kemudian, capaian pembelajaran ketiga berupa ranah psikomotor, diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan dalam menggali informasi klinis, menjelaskan diagnosis dalam bahasa pasien, serta memilih pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk penegakan diagnosis sesuai dengan kompetensinya. Dari capaian mata kuliah, kemudian saya membuat topik-topik mata kuliah. Dengan pertemuan pertama akan dibatasi topik pembelajaran berupa patologi breast terlebih dahulu. Kemudian sebelum dilakukan pretest untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman mahasiswa mengenai topik sebelum dilakukan pengajaran. Untuk pembelajaran dimulai dengan mereview gambaran histologi dan anatomi normal pada payudara dan organ genitalia wanita, baik eksterna maupun interna. Kemudian mengetahui manifestasi klinis penyakit payudara, gangguan infeksi pada payudara, lesi-lesi tumor jinak hingga tumor ganas. Pada pertengahan perkuliahan, saya mengajak mahasiswa untuk berlatih dalam pembiasaan penjelasan kasus-kasus klinis dalam bahasa pasien, dan pada akhir perkuliahan dilakukan post-test untuk menilai seberapa dalam pemahaman mahasiswa terhadap penjelasan materi yang telah diberikan. Model pembelajaran selama ini di Universitas Malahayati adalah tatap muka. Namun semenjak pandemi dilakukan perkuliahan secara daring atau secara online. Saat ini metode perkuliahan di instansi kami dilakukan secara hybrid learning, di mana perkuliahan teoritis dilakukan secara daring, sedangkan skill lab, tutorial, dan praktikum dilakukan secara offline atau tatap muka. Metode yang ada di dalam video ini dilakukan secara ceramah interaktif. Jadi dalam ceramah tidak full ceramah, tetapi ada tanya jawab dengan mahasiswa. Kemudian setiap pertemuan biasanya di awal dan akhir ada kuis berupa pretest dan post-test yang diharapkan bisa menggali dan menarik ketertarikan mahasiswa akan topik yang diberikan. Untuk menggali skill pasien dalam mendiagnosis diberikan praktikum kasus-kasus lesi pada payudara, baik kasus infeksi, tumor jinak maupun tumor ganas.
Kemudian supaya lebih terintegrasi diberikan kasus-kasus pada tutorial dengan ceramah pakar yang terintegrasi sehingga mahasiswa lebih memahami kasus pada sistem reproduksi ini secara komprehensif. Kemudian untuk evaluasi dari 3 ranah penilaian ini akan saya lakukan nanti setiap pertemuan sesuai dengan RPS ada bobot penilaian sendiri sesuai dengan capaian indikator yang telah ditetapkan. Kemudian sebagai contoh kalau indikator terkait kognitif ada penilaian berupa tes formatif atau dari diskusi saat perkuliahan. Selain itu juga ada evaluasi secara sumatif berupa ujian akhir blok dan ujian akhir semester yang diberikan secara tertulis dengan CBT dan soalnya secara pilihan ganda. Untuk ranah afektif dan psikomotor saya membuat semacam rubrik pada Google Form. Kemudian rubrik penilaian diskusi berupa bagaimana keaktifan mahasiswa, partisipasinya, kemampuan untuk menyampaikan satu diagnosis secara terstruktur dan sistematis, kemudian bagaimana sikap dalam menata laksana kasus-kasus patologi dalam blok reproduksi. Untuk praktikum akan dilakukan penilaian berupa responsif pada akhir blok. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di RPS, kurang lebih seperti itu penjelasan mata kuliah ini. Untuk selanjutnya video ini akan dilanjutkan video mengajar salah satu materi dalam mata kuliah ini yaitu patologi reproduksi khususnya untuk yang patologi breast untuk yang bagian pertama. Video ini merupakan video sinkronus dengan Zoom, sifatnya lebih seperti micro teaching sehingga dapat disampaikan dalam waktu yang cukup singkat. Terima kasih. Sebelumnya saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih adik-adik yang sudah datang hari ini. Perkenalkan diri, saya Nita Sahara dari bagian patologi anatomi. Adik-adik pasti beberapa kelompok sudah pernah ya di semester yang lalu bertemu dengan saya. Gimana adik-adik, masih semangat ya? Gimana kabarnya pagi ini? Ada sehat semua ya, walaupun habis hujan tetap semangat ya kita berbagi ilmu hari ini. Oke, kalau saya sudah jadi host, saya lock meeting, nggak boleh ada yang keluar masuk ya. Sudah siap ya? Saya izin share screen. Sudah terlihat adik-adik? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Bergerak nggak ya slide saya? Bergerak, dokter. Oke, baik. Oke, hari ini kita akan sharing mengenai patologi anatomi di blok reproduksi. Jadi blok reproduksi itu sangat luas ya, Dek ya. Nah, di sini saya akan mengampu mengenai patologinya, kelainan-kelainan apa aja yang ada di blok reproduksi, gitu ya. Oke, kemudian tujuan dari pembelajaran ini saya harapkan ini topiknya sangat banyak. Jadi kita ada beberapa kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini saya harapkan adik-adik mampu menggunakan ilmu yang saya akan berikan hari ini untuk dasar mempelajari kelainan-kelainan yang ada di blok reproduksi. Kemudian tentu kalau kalian sudah belajar patologinya, kalian harus tahu patofisiologi dari penyakit yang ada di blok reproduksi. Di blok reproduksi secara garis besar itu ada 2 penyakit, organ besar yaitu breast dan organ reproduksi wanita. Kemudian saya harapkan pada akhir pertemuan ini adik-adik sudah bisa mengidentifikasi, bisa setidaknya mengarahkan ke arah diagnosis apakah ini suatu kelainan atau keganasan pada payudara terlebih dahulu ya, pada breast ya. Oke. Kemudian nih, sebelum kita mulai pretest, coba saya tanya ke teman-teman. Saya scroll dulu. Naufal Irsyad. Hadir, Naufal? Hadir, dokter. Oke, Naufal, coba. Ini masih semester 2, jadi saya ngajarnya pelan-pelan sekali ya. Kita coba kupas pelan-pelan, tapi
mendalam ya nantinya. Oke, organ genitalia wanita yang kamu tahu itu apa saja? Yuk, kalau ada yang bisa jawab, bantu nggak apa-apa, langsung dibantu aja. Mohon izin menjawab dokter. Yang saya ketahui itu ada ovarium dan juga serviks dokter. Oke, pinter sekali. Sudah cukup ya. Ovarium dan serviks. Lanjut. Ade Clara. Ayo Ade Clara. Apalagi? Yuk, apalagi deh organ genitalia wanita? Ovarium, serviks, apalagi? Vagina, dokter. Pinter, vagina ya. Kemudian apalagi? Sebentar yang lain. Wah, ini yang mukanya nggak ada. M. Rizky Aprialdi, kelihatan rambutnya aja, Dek, hitam. Apa, Dek? Tambahin, Dek. Izin menjawab, dokter. Monggo. Uterus, endometrium, klitoris. Aduh, paham sekali sepertinya M. Rizky ya. Oke, cukup. Saya anggap adik-adik sudah siap ya. Setidaknya tahu organnya dulu ya. Oke, setidaknya tahu organnya dulu. Sekarang kita masuk ke, saya coba pretest dulu ya, adik-adik ya. Oke, yuk kita pretest. Seperti ini, Dek. Nanti kalian akan dapat kasus soal-soal yang terkait dengan patologi anatomi pada blok reproduksi akan seperti ini. Harus dibiasakan ya. Ini saya mendidik kalian supaya lebih luas nanti dalam mengerjakan CBT ya. Ketika nanti mau jadi dokter. Oke, contoh pretestnya. Seorang wanita 34 tahun mengeluhkan keluar darah dari puting payudara. Payudara yang sebelah kiri sejak 3 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik, kulit payudara tampak normal dan tidak teraba massa. Tidak didapatkan limfadenopati aksila. Pasien memiliki siklus menstruasi normal dan menggunakan kontrasepsi oral. Pada biopsi eksisi akan menunjukkan lesi apakah? Oke, jadi clue-nya adalah dia mengeluhkan keluar darah dari puting payudara kiri. Kemudian pada pemeriksaan fisik semua normal, tidak teraba massa. Kira-kira apa ya, Dek? Nurrohmah hadir? Hadir, dokter. Oke. Ayo Nurrohmah dibantu. Kamu mau jawab apa? Sama nggak akut mastitis? Atau berbeda? Menurut saya yang D, dokter. Oh, pilodes tumor ya. Kenapa? Kenapa pilih D? Oke, masih buntu ya, belum ada gambaran ya. Beginilah, Dek, kalau untuk belajar patologi anatomi ya, kita belajar dari ciri. Misalnya, oh dokter Nita itu pakai kacamata, sukanya pakai batik, sepatunya tingginya sekian. Oh, itu dokter Nita dari jauh gitu. Kalau patologi anatomi juga sama. Seperti itu ya, Dek ya. Jadi kalau ada penyakit, misalnya jari puting, keluar darah, tidak ada massa, pada perabaan, siklus mensnya normal, dia juga pakai kontrasepsi, kira-kira nanti akan dapat apa ya gitu. Nah, itu ciri-ciri yang harus kalian hafalkan, kalian pahami di materi kuliah hari ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Untuk perkuliahan patologi di blok reproduksi, saya harapkan adik-adik punya buku referensi yang bisa terpercaya ya. Kalau saya sarankan pakai yang Robin Kumar ya, Dek. Kalau untuk patologi ya, belajarnya Robin Kumar. Jadi adik-adik memang harus punya, entah itu dalam bentuk file, entah itu dalam bentuk buku, ya. Ambil yang Robin Kumar ya. Kita mulai ya dari gangguan-gangguannya ya, apa saja ya. Pertama, gangguan yang non-tumoral, yaitu gangguan inflamasi. Oke. Klinisnya, payudaranya bengkak, nyeri, kemerahan. Ini tanda-tanda proses inflamasi.
Ya, jadi harus paham dulu proses inflamasi itu ada apa saja, ada berapa. Coba saya tanya ya. Riani Handayani, yuk Riani. Proses inflamasi semester 1 sudah, blok BMS. Baik dokter, izin menjawab. Jadi ada 5, kolor, dolor, rubor, sama satunya Itu baru 3 loh yang kamu sebut. Ayo, apalagi? Udah bagus tuh, udah 3 dari 5. baik dokter, izin mengulangi. Yang pertama itu kolor, dolor, rubor, sama tumor. Satu lagi, Dek. Apa ya? Raihan, Zaki, dibantu yuk. Satu lagi apa? Oh, nggak usah sibuk Raihan browsing ya. Nggak sempet Raihan. Yuk, Siti Syafitri. Nggak apa-apa, santai aja kalau sama saya nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Siti Syafitri? Mukanya nggak ada, Siti Syafitri. Aktif nggak Siti Syafitri ini? Bisa on cam? Izin dokter. Satunya lagi fungsiolesa. Oke, yang jawab siapa ya? Bukan Siti Syafitri kayaknya. Siti Syafitri nggak ada ya. Oke, saya catat. Pinter ya. Jadi harus paham itu ya. Ketika ada gangguan inflamasi, loh kok dia kemerahan, bengkak, kemudian nyeri, ya. Kemudian ada gangguan fungsiolesa ya, gangguan fungsi deh. Fungsiolesa itu misalnya ada nipple discharge atau keluar darah gitu ya. Itu harus ini ada gangguan inflamasi nih, proses inflamasi ya, bukan ke tumoral biasanya. Oke. Gitu ya, paham ya? Inflammatory breast cancer itu mirip dengan inflamasi oleh karena obstruksi vaskuler pada dermis karena emboli tumor, di mana payudaranya bengkak kemerahan. Nah, contoh penyakitnya gangguan inflamasi ini yang dihafal. Ada 4, mastitis akut, mastitis periduktal, mammary duct ectasia, dan fat necrosis. Apa aja maksudnya? Maksudnya gini, ini sulit kalau kamu hanya hafal mati, saya jelaskan trik dalam menelaahnya. Mastitis akut, itis akut, artinya ada proses peradangan itis ya, tapi tidak selalu itis itu akut, tapi kalau dalam konteks ini itisnya akut. Itisnya itu suatu peradangan, mastitis akut jadi suatu peradangan pada payudara yang bersifat akut. Akut biasanya dilihat dari klinis dan dibatasi biasanya dari waktu onsetnya ya, kurang dari 2 minggu. Mastitis akut jadi nyeri sekali ya, kemerahan, bengkak, itu yang merangkai ya, kalau kata ibu-ibu yang menyusui itu biasanya disebabkan oleh apa? Mastitis akut itu oleh karena bakteri. Biasanya pada ibu-ibu yang menyusui pada bulan-bulan pertama gitu ya, ASInya tidak lancar, kemudian ada infeksi di situ, kemudian bisa terjadi mastitis akut. Kemudian kausanya apa? Karena ada fisura di puting ya, itu tempat masuknya bakteri ya, karena gigitan si bayi pada awal kehamilan, bulan-bulan kelahiran gitu kan, belum bisa menyusu dengan baik, nah, dia ada menyebabkan perobekan ya, kerusakan laserasi pada puting, sehingga nanti di situ kalau tidak bersih bisa ada bakteri dan menyebabkan mastitis akut ya. Klinisnya ya tadi, proses inflamasinya apa? Kemerahan, nyeri, bisa demam, ya. Nah, kausanya apa? Penyebabnya paling sering oleh karena bakterinya Staphylococcus dan Streptococcus. Itu ya, gambarannya biasanya beda ya. Yang satu abses, yang satu selulitis. Oke. Kemudian terapinya karena dia merupakan infeksi bakteri, terapinya gampang sekali ya, antibiotik. Kemudian karena dia ada sumbatan, ya ASInya harus dikeluarkan secara kontinu.
disusui, gitu ya. Oke, gambaran PA-nya, histopatologinya seperti apa? Seperti ini loh, Dek. Yang ini kan duktus-duktus tadi yang sudah saya bilang dilapisi epitel kuboid, ya. Kemudian ini sel radang, Dek. Isinya neutrofil, levosit PMM, ya. Kemudian ini ada sel plasma, gini. Nih. Oke. Ini ya, Dek, ya. Paham ya? Jadi mastitis akut gambaran PA-nya seperti ini. Oke. Kemudian ada mastitis periduktal. Jadi dia di peri-perinya, di sekitar ini kan di dalam duktus. Nah, itu yang periduktal itu yang di samping-sampingnya. Nah, di sini ya di stromanya ya. Biasanya pada kasus-kasus apa? 90% pada perokok. Menyebabkan defisiensi vitamin A sehingga diferensiasi epitelnya terganggu. Ya, klinisnya sama, tampak seperti massa, tapi dia keluhan kalau mastitis ini khas sekali, dia proses peradangannya jelas ya. 5 tanda tadi harus ada. Ya, itu ya, Dek ya. Oke, kemudian ini kelainan yang lain yaitu mammary duct ectasia. Mammary duct ectasia ini dia klinisnya ada massa di periareolar. Ini areola, dia di periareolanya ada teraba benjolan ya. Kemudian keluar cairan putih kental ya, tapi bukan nanah, putih kental, susu juga dibilang air ASI juga enggak gitu ya. Sekret pokoknya putih kental ya, warnanya seperti itu. Biasanya pada usia tua lebih dari usia 50 tahun, kemudian multipara, tidak ada hubungan dengan merokok. Gambaran histopatologinya apa? Gambarannya ada fibrosis. Kalau adik-adik tidak paham fibrosis, ini loh sikatrik, Dek, pada jaringan ikatnya. Gampangannya seperti itu ya. Nih, ini fibrosis. Oke, dipahami dulu aja ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Ini masih semester 2. Oke, makanya harus ikut perkuliahannya, biar tahu kalau keluar masuk tidak akan paham. Karena patologi anatomi itu tidak hanya menghafal seperti histologi atau anatomi, dia harus ada pemahaman yang lebih dari itu. Karena mengaitkan antara anatomi, histologi, kemudian faalnya, dan kelainan yang terjadi di sini. Gitu ya. Oke, kemudian ini Dek, ini tuh lemak. Sudah pernah lihat belum jaringan lemak? Jaringan lemak kamu yang menggelambir itu, kalau dilihat di bawah mikroskop, gambarannya seperti ini, Dek. Ini lemak normal, lemak matur namanya. Ada inti 1 di tepi nih. Ini lemak normal. Nah, ketika terjadi nekrosis atau kematian pada lemak, ini intinya hilang, Dek. Ada intinya beberapa yang hilang, nggak ada intinya tuh, nggak ada intinya. Ini mati lemaknya. Lemak-lemak di payudara juga bisa mati. Disebabkan karena apa? Dan bisa menimbulkan gambaran klinis seperti massa ya. Massa yang tidak nyeri. Kemudian kayak putingnya juga ada retraksinya. Nah, biasanya karena apa? Karena trauma biasanya. Misalnya kebentur, payudaranya kebentur apa gitu. Nah, bisa nih. Atau misalnya dia habis main voli, kena bola voli, bisa terjadi nekrosis lemak ya, Dek ya. Nah, nekrosis lemak ini bisa akut. Saya sudah jelaskan ya maksud akut tadi di awal seperti apa, dan kronis. Gambaran PA-nya, patologi anatominya berbeda. Kalau akut itu ada gambaran hemoragik. Hemoragik itu perdarahan tuh kayak gini-gini, Dek. Banyak banget ada perdarahannya. Kemudian ada kayak tadi, Dek, neutrofil ya, gambaran neutrofil tadi ya, 1 sel dengan inti yang 3 ya. Itu ya. Kemudian ada makrofag. Kalau kronisnya dia ada giant cell. Ini tidak terlalu terlihat ya, ini ya. Ini giant cell-nya nggak ada. Artinya kemungkinan besar ini yang akut. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu, sekarang kita post test. Post testnya hanya 1 dan wajib jawab. Oke, jawabnya di kolom chat aja.
Oke. Silakan. Saya bacakan ya. Wanita 63 tahun. Dia melakukan screening mamografi, menunjukkan adanya mikrokalsifikasi densitas irreguler pada pemeriksaan fisik, tidak didapatkan lesi pada kulit, dan tidak ada limfadenopati aksila. Nggak ada loh limfadenopati aksila. Oke. Jadi kemungkinan kan tidak ganas, kemungkinan. Pada biopsi eksisi spesimen tidak didapatkan massa, tuh nggak ada benjolan, nggak ada massa, udah dibiopsi. Biopsi itu dibuka ya. Kemudian mikroskopis gambarannya seperti ini. Apakah diagnosisnya? Silakan isi di kolom chat sekarang. Nanti soal ujiannya saya bikin seperti ini ya. Kasus cerita ya, saya ingin membiasakan kalian untuk menelaah cerita ya, supaya nanti gampang kalau terbiasa soal-soal CBT seperti ini ya. Ayo, kok belum ada ya ini ya? To everyone aja nggak apa-apa, nggak usah saya. A, B, C, D, E. Saya mau lihat. Kalau gambarannya kayak gini tadi, kayak gambaran apa ya? Ingat nggak? Ingat nggak saya bilang tadi? Terus ada tulisan karsinoma. Karsinoma itu ganas nggak ya? Belum ada yang nulis di chat ya? Nggak apa-apa deh, tulis aja. D, banyak. Oke, terus yuk. Oke, karena keterbatasan waktu saya cukupkan ya. Udah, yang nggak usah ngisi, nggak apa-apa, dengerin aja. Oke, jawabannya apa, Dek, kalau ini, Dek? Udah benar nih, udah paham, alhamdulillah yang saya ajarkan hari ini. Semoga ada kemanfaatannya, nggak hilang begitu saja setelah keluar dari perkuliahan kita. Udah pada benar ini jawabannya, bagus sekali. Jawabannya B ya, ductal carcinoma in situ. Ya, kenapa? Satu, kalimat kuncinya. Ada densitas irreguler, artinya mamografinya kok kayak ganas ya, irreguler loh, batas tidak tegas. Kemudian, tapi tidak ada lesi pada kulit, tidak ada limfadenopati aksila, nggak ganas, ya kan? Kemudian di eksisi nggak ada massa, tapi kok mamografinya kayak ganas ya, gambarannya seperti ini. Ini duktus, Dek, duktus yang berbentuk kayak saringan. Terus nggak yang saya bilang tadi? Di tepi-tepinya masih ada jernih-jernih. Nih, ini mioepitel. Tapi di tengahnya udah gelap-gelap nih. Udah ada yang gelap-gelap. Intinya atipi. Bentuknya kayak saringan. Ingat nggak kalau saringan tadi jawabannya apa? Ductal karsinoma yang in situ. Jadi dia ganas, tapi masih di dalam cangkangnya. Oke? Gitu ya, Dek? Paham? Oke. Saya cukupkan untuk bagian yang pertama ini. Alhamdulillah kita selesai untuk bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua nanti ya, Dek ya, kita atur jadwal lagi sesuai dengan jadwalnya. Tadi sesi tanya jawab juga sudah. Untuk yang bagian kedua kita akan membahas mengenai organ genitalia eksterna dan interna yang feminima ya, untuk yang perempuan dari vagina sampai ke ovarium, kemudian ditambah dengan pap smear. Saya minta tolong, saya berikan tugas kepada kelompoknya, nanti dibagi kelompok, saya minta untuk mencari dan mempelajari video tutorial bagaimana cara melakukan pemeriksaan pap smear. Oke. Karena itu kompetensinya kalian harus bisa ketika jadi dokter nanti melakukan pap smear. Ya, itu ya. Nanti sebelum kita memulai kuliah yang bagian kedua, kalian akan saya random tanya untuk kelompoknya mengenai, dan kita akan lihat bareng-bareng ya videonya. Kemudian kalian jelaskan ke saya, gitu ya, untuk melihat seberapa dalam kalian sudah paham mengenai pap smear. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Semoga bermanfaat kuliah saya hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin N ya.
Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.